Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok. Kurang ngerti kelompoknya aku. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 6 selaku moderator ingin mempresentasikan hasil kelompok kami yaitu sintetis bromopropan dengan anggotakan Brilian Kufran Alwani dengan NIM 101-2034 saya sendiri, Devina Malika SM dengan NIM 101-2049 dan Evelyn Magdalena S dengan NIM 101-22060. Alkana, salah satu bagian dari senyawa hidrokarbon alifatik yaitu alkena adalah senyawa hidrokarbon yang rantai karbonnya paling sederhana yang tergolong senyawa hidrokarbon jenuh di mana seluruh ikatan pada atom karbonnya tunggal. Sifat senyawa alkana memiliki beberapa sifat yaitu titik leleh atau didih, massa jenis dan viskositas atau kekentalan. Alkana dapat meningkat seiring penambahan nilai massa molekul relatif Mr. Alkana mudah larut jika ada di pelarut nonpolar seperti CCl4, namun sulit larut dalam air. Jika dibakar, alkana menghasilkan gas karbon dioksida CO2 dan uap air serta energi panas. Alkana bereaksi dengan substansi halogen. Senyawa alkana rantai panjang bisa mengalami eliminasi yaitu penghilangkan atom dan gugus atom. Urutan penamaan senyawanya yaitu nomor alkali, nama alkil, lalu nama rantai utama, misalnya CH2, CH, CH2, CH3, namanya yaitu 2-metilbutana. Contoh senyawa alkana lainnya yaitu metana CH4, etana C2H6, propena C3H8, butana C4H10, pentana C6H12, heksana C6H14, heptana C7H16, oktana C8H18, nonana C9H2O, dekana C10H22. Reaksi mekanisme alkana. Alkana yang merupakan senyawa organik paling dasar mengalami sejumlah reaksi. Dua reaksi alkana yang paling signifikan adalah pembakaran dan halogenasi. Pembakaran. Alkana bereaksi dengan oksigen untuk menghasilkan karbon dioksida, CO2, dan air H2O dengan pelepasan panas. Reaksi ini eksotermik dan merupakan alasan utama untuk kandungan energi alkana. Halogenasi. Dengan adanya cahaya atau pada suhu tinggi, alkana bereaksi dengan halogen seperti klorin untuk membentuk alkil halida. Reaksi ini melibatkan penghapusan atom hidrogen dari alkana, penambahan atom halogen di tempatnya. Reaktivitas hidrogen terhadap substitusi radikal bebas mengikuti urutan 3 derajat, 2 derajat, 1 derajat, di mana 1 derajat, 2 derajat, dan 3 derajat mengacu pada jumlah atom karbon yang terikat pada atom karbon yang mengalami substitusi. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikutnya ada mekanisme halogenasi. Mekanisme halogenasi melibatkan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama ada inisiasi, yaitu campuran alkana dan halogen dipanaskan atau terkena sinar ultraviolet yang sehingga menyebabkan halogen mengalami fisi homolitik dan membentuk radikal bebas. Kemudian yang kedua ada propagasi, yang dimana radikal bebas halogen menyerang alkana yang kemudian menghilangkan atom hidrogen untuk membentuk radikal bebas baru dan alkana terhalogenasi. Proses ini berlanjut sampai semua atom hidrogen dalam alkana diganti oleh atom halogen. Kemudian yang ketiga ada penghentian, di mana reaksi berantai dapat berakhir jika dua radikal bebas bergabung tanpa menghasilkan radikal bebas baru.
Alkana relatif lembab terhadap asam, basa, dan zat pengoksidasi atau pereduksi karena ikatan yang kuat antara atom karbon dan hidrogen, namun mereka dapat mengalami reaksi substitusi dalam kondisi tertentu seperti halogenasi. Slide berikutnya. Bromopropana. Bromopropana juga dikenal sebagai 1 bromopropana atau 2 bromopropana adalah hidrokarbon terhalogenasi dengan rumus kimianya yaitu C3H7Br, di mana ini adalah cairan tak berwarna dengan bau yang ringan dan manis. Bromopropana merupakan digunakan sebagai pelarut perantara dalam sintesis kimia dan sebagai pendingin. Ini juga digunakan sebagai pengganti klorofluorokarbon atau CFC dalam sistem pendingin dan pendingin udara. Bromopropana diklasifikasikan sebagai karsinogen grup 2B yang berarti mungkin bersifat karsinogenik bagi manusia. Bromopropana juga dianggap sebagai zat perusak ozon atau ODS di bawah Protokol Montreal. Slide selanjutnya. Sifat kimia dan fisik. Sifat kimia dan fisik 2 bromopropana atau 2BP yaitu yang pertama, penampilan. Penampilan padat kuning monokrom hingga kuning lincah dengan bau harum yang khas. Kemudian yang kedua ada titik didih, yaitu berada pada 71 derajat Celcius pada tekanan atmosfer standar atau 760 mmHg. Kemudian yang ketiga ada titik leleh, kira-kira sampai minus 110 derajat Celcius. Kemudian keempat ada kepadatan, yaitu pada 1,353 gram per pada suhu 20 derajat Celcius. Kemudian yang kelima, tekanan uap, yaitu sekitar 4,25 mmHg. Kemudian yang keenam ada kelarutan, yaitu larut lemah dalam air atau sebesar 2,45 mg per liter pada 20 derajat Celcius. Kemudian larut dalam berbagai pelarut organik termasuk aseton, etanol, dietil ether, benzena, kloroform, dan karbon tetraklorida. Kemudian ada volatilitas, yaitu kepadatan uap 110,8 mmHg pada suhu 20 derajat Celcius. Kemudian ada stabilitas, tidak berpolimerisasi, tetapi sangat mudah terbakar baik dalam bentuk cair maupun uap. Kemudian yang 9 ada sifat berbahaya, yaitu sangat mudah terbakar dengan suhu penyalaan otomatis, yaitu sebesar 490 derajat Celcius. Kemudian pembakaran menghasilkan hidrogen bromida atau HBr. Kemudian yang selanjutnya ada koefisien partisi, oktanol, air atau LOCO sebesar 2,10. Slide selanjutnya. Produksi. Untuk produksi, yang pertama terdapat metode produksi yang hemat biaya, menghasilkan polusi minimal dengan tingkat kontaminasi berkisar antara 0,1% hingga 0,2% untuk 2 bromopropana.
Yang kedua, teknik produksi yang canggih telah mengurangi kontaminasi hingga kurang dari 0,1% untuk 1 bromopropana yang diproduksi di dalam negeri. Yang ketiga, perkiraan produksi di seluruh dunia pada tahun 2007 berkisar antara 20.000 hingga 30.000 ton. Yang keempat, kapasitas produksi yang tepat di berbagai negara tidak tersedia. Kemudian yang kelima, pada tahun 2006, US EPA melaporkan produksi nasional berkisar antara 1 hingga 10 juta ton atau sekitar 450 hingga 4.500 ton. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Kegunaan. Pertama, terutama digunakan sebagai pelarut untuk resin, lilin, dan lemak. Kedua, perantara dalam pembuatan pestisida, senyawa amonium kuartener, rasa, kolon, dan obat-obatan. Yang ketiga, bertindak sebagai agen cepat kering tanpa meninggalkan residu dalam produk pembersih untuk logam, plastik, listrik, atau komponen elektronik. Yang keempat, digunakan sebagai agen tambahan dalam hubungannya dengan zat perusak ozon dan agen lain seperti trichloroethilene dan perchloroethylene dan diklorometan. Yang kelima, umumnya ditemukan dalam rendaman degrading, perekat berbasis pelarut, dan proses dry cleaning dan semprotan aerosol. Next. Implikasi kesehatan. Inhalasi, konsumsi, atau kontak dermal dapat menyebabkan penyerapan bromopropana. Pekerja terutama terpapar melalui inhalasi dan kontak kulit. Studi pada pekerja telah menunjukkan korelasi antara kadar urin bromopropana dan metabolisnya dengan tingkat paparan inhalasi. Penelitian pada manusia menunjukkan bahwa bromopropana yang tidak dimetabolisme diekspresikan dalam urin. Penelitian pada hewan menunjukkan penyerapan, distribusi, dan eliminasi bromopropana yang cepat, terutama melalui pernafasan, urin, dan feses. Pemberian intravena pada hewan pengerat menghasilkan pernafasan bromopropana yang tidak berubah atau sebagai CO2 dalam waktu 4 jam, dan sebagian dimetabolisme di ginjal. Next. Tindakan regulasi. Investigasi dan regulasi ekstensif oleh Environmental Protection Agency untuk meminimalkan risiko yang terkait dengan penggunaan bromopropana. Pemanfaatan literatur yang diterbitkan di database online, program pelaporan data bahan kimia, lembar data keselamatan, dan konsultasi dengan pemangku kepentingan untuk menilai risiko dan mengidentifikasi skenario penggunaan. Keterlibatan dengan perusahaan, kelompok manufaktur, konsumen bahan kimia, organisasi lingkungan, dan pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi dan memantau kondisi penggunaan. Pemantauan penelitian pada manusia dan hewan untuk memahami jalur penyerapan, distribusi, metabolisme, dan eliminasi bromopropana. Next. Sintesis bromopropana. Sintesis bromopropana dari propana melibatkan proses 3 langkah. Langkah yang pertama adalah penambahan radikal bebas ke alkana yang sesuai, di mana propana diubah menjadi radikal bebas. Ini diikuti dengan penambahan bromin ke radikal bebas, membentuk senyawa brominasi. Akhirnya senyawa brominasi disusun kembali untuk membentuk 1 bromopropana. Langkah pertama dalam sintesis adalah pembentukan radikal bebas dari propana. Hal ini dapat dicapai melalui berbagai metode, seperti pengobatan dengan inisiator radikal bebas atau paparan sinar UV. Radikal bebas kemudian mengalami reaksi adisi dengan bromin, membentuk senyawa brominasi. Langkah kedua melibatkan penambahan bromin ke radikal bebas, yang merupakan reaksi radikal bebas. Brom adalah halogen sangat reaktif dan dapat dengan mudah menambah radikal bebas, membentuk senyawa brominasi. Reaksi ini biasanya dilakukan dengan pelarut yang sesuai, seperti karbon tetraklorida atau kloroform dalam kondisi terkendali. Langkah terakhir dalam sintesis adalah penataan ulang senyawa brominasi untuk membentuk 1 bromopropana. Ini dapat dicapai melalui berbagai metode, seperti memanaskan senyawa brominasi atau mengolahnya dengan katalis yang sesuai. Reaksi penataan ulang menghasilkan pembentukan 1 bromopropana yang merupakan produk yang diinginkan. Singkatnya, sintesis 1 bromopropana dari propana melibatkan proses 3 langkah, yaitu
pembentukan radikal bebas propana, penambahan bromin ke radikal bebas, dan penataan ulang senyawa brominasi untuk membentuk satu bromopropana. Next. Mekanisme bromopropana. Inisiasi. Langkah pertama dalam mekanisme ini adalah inisiasi brominasi radikal bebas propana. Ini melibatkan pembelahan hormolitik bromin Br2 yang dimediasi cahaya untuk membentuk dua radikal bromin Br+. Langkah propagasi melibatkan produksi radikal bromin secara terus-menerus melalui reaksi propana dengan radikal bromin. Propagasi. Langkah propagasi adalah penambahan radikal bromin ke radikal bebas yang terbentuk pada langkah inisiasi. Ini menghasilkan pembentukan senyawa brominasi. Radikal bromin menambah radikal bebas pada atom karbon di sebelah yang memegang atom bromin. Ion hidroksida. Ion hidroksida bertindak sebagai basa, menghilangkan hidrogen sebagai ion hidrogen dari atom karbon di sebelah yang memegang bromin. Hal ini menyebabkan kaskade gerakan pasangan elektron, menghasilkan pembentukan ikatan rangkap karbon-karbon dan hilangnya brom sebagai ion bromida. Penghentian. Langkah terakhir dalam mekanisme ini adalah penataan ulang senyawa brominasi untuk membentuk satu bromopropana. Ini dapat sebagai metode seperti memanaskan senyawa brominasi atau mengolahnya dengan katalis yang sesuai. Reaksi penataan ulang menghasilkan pembentukan satu bromopropana yang merupakan produk yang diinginkan. Next. Reaksi bromopropana. Reaksi pembuatan bromopropana dapat dilakukan melalui proses substitusi, di mana brom diikatkan ke atom karbon dalam propana. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan brom dan propana sebagai bahan baku, serta katalisator yang sesuai untuk mengaktifkan reaksi. Contoh reaksi pembuatan bromopropana adalah CH3, CH2, CH2Br, bromopropana. Di dalam reaksi ini, brom diikatkan ke atom karbon yang ada dalam propana, yang menghasilkan bromopropana. Reaksi ini dapat dilakukan dalam suatu reaktor kimia yang sesuai, dengan kontrol kondisi seperti tekanan, suhu, katalisator yang tepat. Reaksi ini dapat dilakukan dengan menggunakan brom dan propana sebagai bahan baku, serta katalisator yang sesuai untuk mengaktifkan reaksi. Contoh katalisator yang dapat digunakan adalah katalisator brominasi, yang dapat mempermudah proses reaksi pembuatan bromopropana. Perhatikan bahwa reaksi ini harus dilakukan dengan perhatian karena brom dan propana yang digunakan dapat merupakan bahan yang berbahaya dan harus diolah dengan cara yang tepat untuk mengurangi risiko kecelakaan. Next. Sekian, terima kasih. Baik, berikut adalah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan kurang berkenan di hati ibu maupun teman-teman, kami mohon maaf. Saya selaku moderator mengucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.